Cek cek. Tes. Halo. Halo. Selamat sore, malam, siang, pagi buat semua penonton ya. 1, 2, 3, 4. Hari ini kita ketemu dengan Om Handi nih, ya. Dia punya berbagai macam koleksi jam Homas, teman-teman. Iya. Nah, hari ini kita mau lihat nih koleksinya Om Handi Iya, nih ya. boleh. Om, pertama sebelum kita masuk ke jam-jam ini Om, Ya. kenapa harus jam Homas Om? Jam homage soalnya kita mau desain Swiss, kualitas Jepang, harga China. Wih, Ini yang menurut gua paling mantap. Iya. Jangan mau dibalik, karena zaman sekarang banyak yang dibalik. eh, Harga Swiss, kualitas Jepang, desain China. Jangan mau yang kayak gitu. Kita maunya yang setinggi mungkin dengan harga serendah mungkin. iya. Dan jangan anggap jam homage ini main-main, guys. Ini nanti gue bisa buktiin ya, jam homage ini dia benar-benar bagus kualitasnya. Jauh dibanding harganya. Gitu Om, menurut gue. Iya kan? Nah, coba dibuktiin Om, kualitas yang bagaimana Om? Dan coba gimana? Oke, contohnya ini ya. Kita Iya. mulai dari sini. Kita buka. Ini guys, desain Swiss. Lu udah tahu sendiri desain apa ya? Ini desain Hublot Unico Big Bang. Oke, desain Swiss. Ini mesin apa guys? Mesin Seiko NH35. Kalau di Seiko ini namanya mesin 4R35. 4R35. Kalau dijual ke orang lain dia kodenya dirubah jadi NH35. Ini mesinnya 100% Seiko. Oke, jadi nggak usah tanya solid atau enggak mesinnya. Terus ini harganya berapa? Ini harga cuma 2,3. Harga cuma 2,3 lu dapat desain Swiss, mesin Jepang, harga cuma China. 2,3. Ini speknya kalau ditanya spek. Oke. Ini kaca safir. Kaca safir ya. Jadi water resistance 100 meter. Strapnya luarnya kulit, dalamnya silikon, 2 lapis. Ya. Jadi lu mau apa lagi? Harga 2,3, spek sama kayak jam Swiss yang harganya ratusan kali lipat. Desainnya juga desain Swiss, mesinnya mesin Jepang. Salah satunya ini contohnya, Om. Jadi gahar sekali nih Om ya. Wah. Berat Ini loh. mereknya Edison, berat. Nah, Berat loh. kenapa bisa beratnya sama dengan jam Swiss? Karena bahannya sama, guys. Kalau bahannya sama, otomatis beratnya sama. Iya. Gitu. Dan kalau dipakai Om, ini Keren banget. menambah kegantengan 10 kali lipat ya. Iya, betul. Untuk cowok ya ada yang bilang cowok anti tangan kosong ya. Iya. Ada benernya juga. Iya. Kita cowok pakai jam jadi tambah keren. Iya. Om, ini kan Homas. Homage, betul. Apa bedanya dengan kalau kita pakai jam tangan KW? Om? Nah, kalau jam tangan KW otomatis brandnya Hublot. Jadi dia dari awal udah bohong, guys. Dari awal pura-pura jadi Hublot, padahal udah jelas bukan Hublot. Yang Iya. bikin bukan Hublot. Yang bikin nggak tahu pabrik dari mana, Om. Iya. Jadi dia kalau jam homage itu dia jam KW itu nggak ada tanggung jawabnya, Om. Iya. Kalau misalnya ternyata tahun depan rusak, Mau kemana? siapa yang bikin? Nggak tahu. Iya. Akhirnya kita cuma taunya apa? KW1, KW2, KW Super, KW Ori, atau one by one, apa yang 1:1 Iya. katanya. Iya. Cuma beda-beda harga aja, tapi kita nggak tahu dengan pasti. Iya. Kalau jam homage kan udah jelas, guys. Ini mereknya apa? Mereknya Edison. Kalau tahun depan jam ini ternyata jelek, Iya. si Edison yang tanggung jawab. Artinya brand dia jadi jelek. Iya. Otomatis itu. Nah, terus gue bisa kasih analogi satu lagi. Kalau kita nonton American Idol, Iya. American Idol itu banyak penyanyi-penyanyi yang berkualitas tinggi. Suaranya bagus. Cuma mereka belum dikenal sama dunia. Yang mereka nyanyiin itu lagu siapa, Om? Lagu-lagu, contohnya lagu-lagu Taylor Swift. Iya. Lagu-lagu Ed Sheeran, lagu-lagu Justin Bieber. Bukan lagu yang mereka ciptain sendiri. Itu homage. Sama. Itu homage. Cuma Cover lah, cover. cover song namanya. Iya. Karena itu di dunia musik. Iya. Ya kan? Mereka nggak pernah dibilang KW. Iya. Kayak Justin Bieber KW lah. Atau Michael Jackson KW. Nggak pernah. Tapi mereka nyanyiin lagu yang udah dikenal banyak orang. Iya. Supaya mereka lebih cepat tenar. Kalau mereka nyiptain lagu mereka sendiri,
belum tentu bisa diterima sama banyak, walaupun suara mereka bagus, Om. Ya nggak? Suara mereka berkualitas tinggi, suara mereka bagus, tapi lagu mereka kurang dikenal orang, akhirnya mereka belum tentu jadi tenar. Jadi mereka harus nyanyiin lagu yang udah dikenal orang. Nah, lambat laun mungkin berapa tahun ke depan mereka udah dikenal orang, mungkin mereka bisa cipta lagu sendiri, desain lagu sendiri. Nah, itulah homage. Jadi homage ini mereka supaya dikenal orang, mereka kualitasnya tinggi, tapi desainnya mereka harus cari yang sudah banyak dikenal sama orang. Gitu menurut gua, Om. Dan kalau kayak merek Edison begini, Om. Ya. Biasanya juga ada kartu garansinya, Om, ya. Ada jadi kartu garansinya ya. Iya. Jadi sebetulnya ini hampir semua di butik gua ada garansinya, Om. Tapi prakteknya ini kan semua di China, di butiknya. Kalau kita mau klaim, kita harus kirim ke China, bukan ke butik gua. Jadi akhirnya sebetulnya prakteknya tidak akan ada yang klaim karena mahal di ongkos. Gitu. Jadi kalau mau klaim harus yang ada perwakilannya di sini. Jadi kalau kita nunggu Edison bikin perwakilan di Indonesia, harganya udah nggak dapet segini, Om. Karena mereka harus bikin kantor, mereka harus punya watchmaker. Jadi yang sekarang harga 2,3 juta, harganya jadi 3,5 juta. Nah, pertanyaannya worth it atau enggak? Dengan bisa klaim garansi, kita nambah harga 30% misalnya. Kalau menurut gua guys, nggak worth it. Kita bukan beli barang elektronik. Kalau beli barang elektronik, menurut gua perlu garansi. Karena namanya elektronik, ada chipnya dan lain-lain, itu bisa konslet dan lain-lain. Kalau kita beli jam ini, semua di butik gua, nggak ada yang kelewat, semua udah gua tes. Udah gua tes, udah gua cek luar dalam, mesin akurasinya gua udah cek. Yang jelek gua nggak jual. Jadi itu gue yang tanggung. Jadi barang-barang yang gue kirim ke klien itu gue sendiri yang cek, bukan pegawai gue sendiri yang cek. Ya, jadi ini semua gue udah tes, udah gue cek. Jadi menurut gue nggak perlu namanya kita bisa klaim garansi di Indonesia, walaupun barang ini sebetulnya dari pabrik ada garansinya, ada kartu garansinya. Cuma kita kalau mau klaim bayarnya berapa ongkirnya? 500.000 bolak-balik. Udah gitu nunggu lama. Jadi mending beli ini lagi, mendingan beli jamnya lagi gitu. Iya, atau misalnya kalau kita tiba-tiba jatuh, mesinnya rusak atau gimana ya, kita beli mesinnya. Gitu. Daripada kita dari awal kena cas 30% untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Gitu kan? Dan ingat guys, ini semua gue udah cek satu persatu ya. Jadi akurat, nggak gores-gores dan lain-lain. Dan dengan spek yang mumpuni begini, Om ya. Harusnya sih nggak rusak, Om. Nggak rusak. Kecuali kalau memang dibanting sama dia. Nah, gitu kan. Jadi kalau ini misalnya kita bicara ini ya, mesin Seiko. Kalau jam ini rusak, artinya Hublot juga bisa rusak. Artinya Seiko juga bisa rusak. Lalu ya kenapa gitu? Kenapa? Jadi jangan cuma karena harganya murah, lalu dianggap cepet rusak. Nah itu gua dulu guys, gua dulu gitu. Karena gua dulu sebelum buka butik ini, gua juga konsumen gitu. Gua juga awal mikirnya, ini jangan-jangan 2 bulan rusak, abal-abal atau gimana. Setelah gua terima barangnya, kaget sendiri gua. Jadi gua dulu terus terang merasa setengah dibohongin guys, sama dunia horologi. Karena dulu gua pikir, namanya kaca safir itu udah pasti mahal. Namanya bezel seramik itu udah pasti mahal. Setelah ternyata gue bisa dapat itu dengan harga di bawah 2 juta guys. 1 juta lebih gue bisa dapat seramik bezel kaca safir. Contohnya yang mana nih, Om? Contohnya yang ini nih ya kayaknya ya. Contohnya ini. Nah, ini bezel seramik kaca safir. Ya, ini homage untuk Mido, Mido GMT. Yang ini bezelnya bidirectional guys. Oh dia bisa putar kanan putar kiri kanan ya. Kalau GMT sebetulnya yang paling bagus bezelnya bisa putar kiri kanan. Bukan cuma satu arah. Kalau satu arah itu bezel untuk diver. Nah ini spek kayak gini, ini harga cuma 2,1 guys. Ya dapat fitur GMT, kaca safir, bezel keramik, bidirectional bezelnya. Ya luar biasa nggak? Ini rantainya juga bagus ya. Rantainya nggak main-main. Ya ini rantai tipe oyster. Finishingnya ya, lu bisa lihat sendiri. Ya. Ini finishingnya nggak main-main. Beratnya kalau ditanya ini beratnya sekitar 150 gram. Kenapa beratnya bisa sama jam Swiss? Karena speknya sama guys. Kalau speknya beda, karena bahannya beda, dia beratnya akan beda. Ya, jadi ini solid 316L stainless steel ceramic bezel kaca safir.
Iya. Gitu. Jadi ini bener-bener kualitas tinggi nih, teman-teman. Kualitas tinggi. Luar biasa nih. Bukan cuma kelihatan bagus dari jauh, guys. Iya. Dari dekat juga bagus, Iya. dipegang juga bagus, berkualitas. Gitu. Waduh. Ini bener-bener menambah kegantengan nih teman-teman pakai Iya. jam tangan ini. Bukan jam tangan KW, ya kan? Gua anti jam KW. Anti. Kalau dulu waktu SMA, gua suka beli jam KW. Ya merek Bulgari, gua masih ingat merek Rolex, gua beli KW zaman SMA. Kenapa ada orang-orang yang suka pakai jam tangan KW ya Om ya? Karena mungkin itu ya Om ya, maksudnya merek minded itu ya Om ya? Iya, karena brand minded, pengen desain yang bagus, tapi pengen harga yang murah, tanpa memperdulikan ini asli atau palsu. Iya. Ya gua waktu SMA gua beli jam KW. Iya. Nah, zaman dulu mungkin masih bisa ditolerir kita beli jam KW. Kenapa? Karena nggak ada jam homage zaman dulu. Nggak ada pilihan. Iya. Lu mau keluarin 50 juta atau 500.000. Kalau lu nggak punya duit, ya lu beli yang 500.000 yang KW. Karena lu mau desain yang bagus kayak jam Swiss itu. Sekarang udah ada jam homage. Menurut gua, Om, nggak ada alasan lagi kita beli jam KW. Iya. Apa alasannya kita beli jam KW? Benar. Ya nggak? Iya. Jam KW itu dari awal udah bohong. Dan kalau suatu hari kita punya jam yang aslinya, dikira orang KW itu. Ya, dan itu merusak koleksi jam kita yang asli loh. Jam yang KW menurut gua merusak koleksi kita yang asli dan menurunkan harga diri kita menurut gua. Ya, artinya kita dari awal udah mau bohong nih sama orang nih. Ini gua pakai Rolex padahal bukan gitu. merusak integritas ya. Jadi mendingan beli jam tangan original. Ini kan merek original Om ya. Original. Cuman memang dia disebutnya lazy homage. Lazy homage. Karena dia modelnya 90% niru brand Swiss. Iya. Gitu. Ada inspirasinya dari ada Rolex, inspiratornya, dari Panerai, dari Rolex, dari Hublot, dari AP, dari Roger Dubois jam ini ya, macam-macam brand. Jadi di butik gua ada sekitar 40 brand. 40 brand. Sekitar 50-an model. Wes. Ya. Hampir semuanya desain Swiss, kualitas Jepang, harga China. Ini ada apa lagi nih Om? Coba di review satu-satu dong. Ini yang kedua, kita lihat ini. Ini jam Flieger, guys. Jam Flieger ini dulu dipakai sama pilot waktu Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Ya, jam Flieger ini biasanya gede. Dia simple, nggak banyak fitur. Dia cuma bisa nunjukin waktu dengan tepat banget. Makanya jarumnya tajam-tajam, panjang-panjang. Ya, ada small second di sini supaya detiknya tuh nggak ganggu kita waktu lihat jam. Karena kalau detiknya yang panjang kadang-kadang kita pikir itu menit, gitu kan. Jadi kalau pilot zaman perang dunia pertama kedua dulu, ya mereka harus tepat. Sekarang jam berapa? Sekali lihat mereka langsung tahu. Jadi makanya ini dipakai waktu zaman perang ya. Terus ada rivetnya juga dua kayak begini. Ya, desain strapnya juga dari gede ke kecil begini. Ya. Terus ini guys manual winding. Ya, manual. Ini yang istimewanya di belakangnya. Mesinnya kelihatan semua. Jadi ini bukan otomatis ya. Ini manual winding. Jadi kalau nggak dipakai 60 nggak diputer setelah 60 jam dia akan mati. Power reserve-nya 60 jam. Dan uniknya lagi jam ini guys, dia bukan cuma bisa dinikmati sama mata kita, sama tangan kita, tapi juga sama telinga kita. Kenapa? Kalau kita puter, bunyinya ini indah. Ya, gitu guys. Ya, jadi enak dilihat, enak didengar juga. Iya. Aduh. Nah, yang Mido tadi kita udah bahas. Udah ini nih Om. Nah, ini jam pilot juga nih ya. Ini jam pilot juga, Flieger watch juga. Yang ini baru nih, belum ditayangin. Belum ada di butik gua. Ini Om Dieter yang pertama lihat. Ini jam Flieger juga, ini Type B. Kalau yang tadi Type A, ini tipe A. Jadi dia mengutamakan jamnya. Kalau ini yang tipe B, mengutamakan menitnya. Makanya dia menit 5, 10, 15, 20, 25 sampai 55. Maksudnya menitnya ini buat apa sih Om? Kenapa dia fokusnya di menit? Mungkin dia waktu zaman Perang Dunia dulu kan mereka, kita serang di menit ke 40 ya. Dia fokusnya gitu. Jadi fokusnya ya udah dia jarumnya ke 40, serang barengan gitu kan. Jadi zaman Perang Dunia dulu beda 1 menit aja ngaruh karena kita bisa duluan sendiri nyerang gitu. Atau kita telat 1 menit, nah kita bisa hancur ya. Jadi
Makanya jam flicker ini banyak dipakai waktu perang dunia ya. Ini dan dia punya ininya nggak terlalu besar Om ya. apanya? Chronicle-nya, crown-nya ini ya. Oh ya, crown-nya. Kalau yang itu gede. Itu namanya conical crown. Ini juga conical crown karena ini ukurannya lebih kecil, otomatis sesuai proporsi dia. Ini conical juga bentuknya, tapi dia lebih kecil. Tapi orang kalau ngelihat ini langsung, pilot nih. Pilot. Dan yang mempopulerkan IWC. IWC itu jam Swiss juga. Ya, jadi dia yang mempopulerkan. Dan musisi yang mempopulerkan itu siapa namanya tuh? Yang gitaris tuh. Lupa gua namanya. Pokoknya dia yang mempopulerkan. Ini belakangnya juga cakep nih. Belakangnya ini mesin Miyota guys. Ya, ini balik lagi desain Swiss, mesin Jepang, harga cuman 1,8. Harganya cuma 1,8. Ini loomnya terang. Ini loomnya Swiss Super Luminova C3. Ya, jadi terang semalaman. Dan ini semuanya nyala ya. Nah, ini keren. Jarumnya ada aksen biru. Dikelilingin. Ini kalau ada yang ukuran 44 sih. Ya, ukuran 44. Ya. Langsung kabarin aja. Boleh. Yang ini 40. Jadi kalau belanja sama Om Handi nih ya, teman-teman kalau udah kenal, waduh, banyak free-nya Om. Tenang, kalau udah langganan beda. VIP customer. Apalagi nih Om? Nah, terus ini ya udah pada tahu lah pasti. Ini desain Audemars Piguet AP. Ya, skeleton. Skeleton dia ini berat Om. Ini 316L solid stainless steel juga. Mesinnya Seagull. Nah, Seagull itu apa? Seagull itu produsen movement terbesar nomor 1 di dunia. Dia produksi movement jam, terutama jam otomatis, jam mekanik, itu 1/4 dari seluruh movement mekanik di dunia. Jadi Seagull itu nomor 1, yang lain tuh kalah. Dia udah berdiri dari tahun 55 kalau nggak salah, jadi udah 60 tahunan. Jadi kalau tanya ini Seagull solid atau enggak? Mumpuni. Ini tuh udah solid banget dari tahun 55, dia produksi 1/4 dari semua movement jam di seluruh dunia, guys. Lu lihat finishingnya guys. Wis, pinggirnya lihat ada garis di sini, jadi dia agak melengkung. Ada brush, ada polish. Ada brush, ada polish, terus bezelnya juga ada bevel. Dia di bevel. Terus dia punya bakalnya juga serius dong, bakalnya. Serius ini. Bakalnya juga ada mereknya Dayden. Bukan merek AP guys ya. Ini mereknya Dayden Design. Ya. Dayden Design ada beberapa model di butik gua. Ada yang rantai juga ya? Ada yang rantai juga. Ya. Ini tuh kelihatan ini apa skeleton ya? Ini skeleton. Jadi skeleton itu untuk orang yang biasanya suka mesin. Jadi ini kelihatan mesinnya. Bukan untuk orang yang gampang lihat jam. Jadi kalau kita bicara Flieger tadi, nggak mungkin Flieger skeleton guys. Karena jadi susah bacanya. Gitu. Jadi bisa nabrak pesawat orang lain guys. Kelamaan gitu. Butuh 5 detik untuk tahu jam berapa nih. Ini sekarang jam 3:30 kelihatannya. Cuman kalau kita lagi perang, nggak mungkin lah kita pakai jam seperti ini. Jadi ini bisa disebut jam fashion nggak sih Om? Enggak ya? Enggak. Bukan jam fashion ya? Bukan jam fashion. Karena ya dari AP-nya bener-bener jam mekanik, orang yang suka mesinnya kebuka, ngelihat mesinnya gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara jam fashion, apa itu jam fashion? Kalau menurut gua jam fashion itu sebetulnya dia bukan spesialis produksi jam. Misalnya, dia ada brand-brand lain, baju, tas gitu. Kita bicara brand ya. Atau bisa ngomong brand ya. Kita bicara misalnya LV, Louis Vuitton. Dia produksi jam nggak? Produksi jam, harganya mahal. Tapi itu jam fashion. Kenapa? Karena dia yang utama, yang dia spesialis itu tas cewek. Cuman dia produksi juga yang lain-lain, scarf, sepatu, baju. Tapi dia yang utama itu bag, ladies bag. Makanya ladies bagnya dia collectible. Gitu ya. Tapi kalau dia bikin jam itu jadi jam fashion. Karena itu jadi bukan spesialisnya dia.
Gitu menurut gua gitu. Kalau jam-jam homage kayak gini dia spesialis. Mereka hanya bikin jam guys, mereka nggak bikin yang lain, mereka nggak bikin baju, mereka nggak bikin tas, mereka hanya bikin jam. Dan ini merek apa? Diden. Ini merek Diden Design. Diden Design ini udah sekitar 8 tahunan umurnya, 8 sampai 10 tahun baru. Dan biasanya yang seperti Om bilang merek Diden itu kacanya nggak ada yang safir ya. Jadi beda brand guys, beda fokusnya. Jadi mereka bukan fokus ke spek, mereka fokusnya ke desain. Pagani brand lain untuk homage tidak akan, menurut gue tidak akan bikin yang desain seperti ini, karena mereka nggak gitu berani untuk desain. Tapi mereka lebih ke spek. Jadi Pagani desain itu rajanya spek. Jadi kalau lo mau nyari spek paling tinggi dengan harga paling murah, kemungkinan besar Pagani. Pagani, Steel Dive juga. Tapi yang rajanya spek itu menurut gua masih Pagani. Pagani ya. Kalau rajanya quality beda lagi, rajanya desain beda lagi. Jadi beda brand, beda-beda guys. Jadi kita jangan terpaku sama brand. Menurut gua. Nah, itu yang udah gua pelajari sejak gua masuk dunia homage. Kita jangan terpaku sama brand. Jadi tadi seperti kata Om Andi juga nih, sebagai watch antusias, kita harus apa tuh Om? Jadi kalau dulu gua brand minded guys. Jadi gua punya beberapa jam Swiss karena gua pertama pengen made in Swiss, pengen Swiss made. Udah gitu gua pengen brand tertentu. Setelah gua kenal jam homage, gua beli cuma harga 1,5 gitu. Wah, kualitasnya kok mirip banget gitu. Dari situ gua mulai mikir, gua ini watch enthusiast atau brand enthusiast? Gue ini watch enthusiast atau made in enthusiast. Gue lebih pengen jadi watch enthusiast. Jadi gue bukannya tidak mementingkan sama sekali brand, tidak mementingkan sama sekali made in mana, tapi itu jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1, jadi gue udah berubah, nomor 1 menurut gue watchnya, bukan brandnya, bukan dibuat di mana, bukan karyawannya yang bikin bule atau orang Asia atau orang mana. Dan bukan harganya. Pertama jamnya dulu, bagus apa enggak nih? Baru kita lihat yang lain-lainnya. Gitu guys. Jadi yang pertama jamnya dulu. Karena gue watch enthusiast. Gitu. Jadi gue ada perubahan sejak gue kenal jam homage. Gitu guys. Emang ngiler sih Om ngeliat jam-jam ini. Rasanya pengen dibawa pulang semua. Jadi kita bisa dengan adanya jam homage ini, gue sangat berterima kasih. Kenapa? Karena dia, jadi kita bisa bikin kita nyobain berbagai desain guys. Coba kalau nggak ada jam homage, susah gitu. Kita nyobainnya jadi jam KW. Akhirnya KW. Nah itu jadi menurunkan harga diri kita dan merusak koleksi jam kita. Jadi dengan jam homage ini kita jadi bisa nyobain berbagai desain dengan halal. Makanya no KW, yes homage gitu. No KW, yes homage. Iya, itu moto gua. Moto gua itu satu, yang kedua desain Swiss, kualitas Japan, harga China. Gitu. Terakhir nih Om. Wah, ini nih. Nah, ini juga. Ini gahar juga sih. Gahar banget ini. Ini guys model dari Roger Dubois, Excalibur namanya. Ya, Roger Dubois itu brand Swiss juga. Ya, ini tebel ya Om, tebel. Tebelnya ini 15 mili Om. 15 mili, ini diameter 42 mili. Kacanya dome, mineral crystal, bukan safir. Nah, terus mungkin gua sentuh juga dikit Om tentang bedanya mineral sama safir. Karena kadang-kadang orang pokoknya dia harus yang safir. Pokoknya harus yang safir. Guys, safir sama mineral itu udah pasti bagusan safir. Ya, jadi gue juga kalau disuruh pilih jam yang sama, satu mineral, satu safir, gue pasti pilih yang safir. Kalau harga bedanya nggak gitu jauh. Tapi untuk orang modern, menurut gue, mineral sama safir itu hampir nggak ada bedanya, Om. Kenapa? Karena kita makainya juga di kantor, di rumah. Kita nggak pakai ini untuk panjat tebing. Kita nggak pakai ini untuk jadi kuli bangunan, misalnya. Nah, kalau kita aktivitasnya yang seperti itu, keras gitu ya. Keras gitu, kasar gitu. Bukan jam ini yang kita jangan pakai jam ini, guys. Jadi di butik gua banyak juga jam yang safir dan mineral. Dan sampai sekarang belum pernah ada yang gores yang mineral. Jadi jangan, maksudnya kita jangan terpaku, oh pokoknya gua harus yang safir. Safir udah pasti lebih bagus dari mineral dan lebih mahal. Cuman mineral itu juga kalau kita pakainya wajar, ini mau 50 tahun nggak akan gores guys.
Ya, kita cuma pakai di office, di rumah untuk kegiatan sehari-hari, nggak akan gores. Ya, ini juga skeleton guys, kelihatan mesinnya. Keren. Depan belakang kelihatan. Ya, otomatis juga. Ya, 316 cell solid stainless steel, berat juga. Keren sih. Ini harga cuman 1,6-an. Guys, ya, keren. Roger Dubois. Nah, nantikan lagi, masih banyak model-model baru, guys. Ya kan ada sesuatu yang mungkin teman-teman udah lihat dari tadi ya, mengkilat-mengkilat di tangan tadi. Mengkilat-mengkilat di sini. Memang sengaja, ya kan duduk sebelah sini dia. Save the best for last.